Nyapa kok napas dewe. Oleh gak metu? Mlebu kamar kono. Bubuk nang kamar. Nyandi arepe metu. Mlebu. Mlebu kamar. Nyandi kuwi. Tapi dianalisis saudara dikirimin Oh. dikirimin analisis dalam arti gini. Oh. Orang tidak melakukan Lawang sesuatu buri buka ya. lalu dibuatkan peristiwa dia telah melakukan tindak kriminal, tindak pidana. Nah, kalau Tom Lembong itu tindak pidananya memang ada. Kalau politisasi iya, mungkin politisasi karena begini, simpel kok. Orang yang bisa didakwa korupsi itu asal cukup dua alat bukti. Satu, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Itu sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 sudah dibunuh undang-undang korupsi. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Oke? Yang kedua, dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan. Yang ketiga, merugikan keuangan negara. Nah, kalau ini terpenuhi ya sudah korupsi. Dan menurut saya hasil ekspos jaksa kepada publik, Tom Lembong itu melakukan itu. Pertama, dia tidak memperkaya diri sendiri, tidak ada aliran dana ke dia, tetapi dia memperkaya orang lain, yaitu perusahaan yang diberi izin mengimpor gula. Keuntungannya banyak. Ya pasti. Melanggar hukum karena pada waktu itu ada larangan impor gula kecuali dalam keadaan tertentu dan harus ke BUMN yang ngurusin. Lalu yang ketiga kerugian negaranya kan jadi itu. Misalnya soal pajak, perbedaan harga dari 17.000 dolar, 11.000 dan sebagainya. Jadi Tom Lembong itu tidak kriminalisasi, tapi menurut saya dipolitisasi. Karena apa? Menteri-menteri saya sudah Tom Lembong melakukan hal yang sama. Sudah. Jadi menurut Bapak, Tom Lembong memang salah. Tom Lembong dalam sementara ini saya menganggap jaksa benar menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka. Oke, saya simpulkan ya Pak ya. Tom Lembong memang salah, tapi kenapa menteri lain tidak diperiksa? Ya itu. Menteri sesudah dia harusnya kan ini Tom Lembong 2016. Harusnya ini mundur dari tahun 2024 kan. Yang Menteri Perdagangan 2024 siapa? Mungkin tidak ada 2024 karena PKP misalnya. Tapi ini Menteri tahun 2023 itu banyak Melakukan hal yang sama nggak? melakukan hal yang sama. Iya ada, sudah ada datanya. Itu data-datanya sudah terpublikasi. Ini jauh lebih banyak dari Tom Lembong. Yang sebelum tahun 2003 juga sama melakukan hal yang sama. Yang sebelum itu juga sama. Itu kan sudah Tom Lembong ada Enggar. Lalu ada Agus Parmanto, lalu ada Lutfi, lalu ada Zulkifli Hasan, semua melakukan hal yang sama dan ada angka perbandingannya dengan Tom Lembong. Mereka melakukan hal yang sama dengan jumlah yang lebih besar. Nah, ini menteri-menteri lain yang seharusnya lebih dulu, lebih dekat dengan peristiwanya, gitu ya. Peristiwa ini kan lebih dekat, bukan lebih dulu, tapi lebih dekat dengan keadaan sekarang. Kenapa tidak ini dulu lalu berjalan mundur? Jangan dari sini lalu mau melompat ke depan, itu orang menganggap itu politisasi. Karena itu orang berpikir bahwa ini politisasi. Ya. Sehingga orang mengatakan kriminalisasi. Maka saya tidak percaya kalau kriminalisasi. Kalau politisasi saya percaya. Kerokan Karena dirimu. jaksa sampai sekarang tidak pernah menjelaskan. Menteri-menteri ini kemana nih? Itu kan. Sudah dijelaskan. Nah, Mesti tapi ada kalau jujur ngomong Mas, tanya apa dong? netizen sekarang yang semua Ini. bersuara itu bisa modifikasi atau modifikasi. Rambut. Jadi cuekin aja kalau hukum ya cuekin aja. Tapi memang sekarang ini banyak orang mau mengubah opini dan mengubah arah kebijakan Sabaran itu melalui isu netizen. Dan memang ini hal baru dan tidak mudah dihadapi. Ini masalah nih. Ya, netizennya banyak juga. Biasanya dia Tapi artinya dia sekarang harus bersuara. Dia mungkin takut, mungkin malas. Itu urusannya suatu negara itu bukan karena
penjahatnya hebat, tetapi orang yang baik hanya diem aja. Orang yang sadar akan diem aja membiarkan itu nggak bisa. Sebab itu orang seperti Mas Dedi, saya lah kalau mau dianggap juga sebagai yang waras gitu, mari ngomong terus saja untuk membantu negara ini yang lebih baik. Iya sih, saya setuju dengan itu. Jadi karena sebenarnya bukan karena banyak orang jahat, tapi yang benar malas bicara. Ya, yang benar. Karena takut atau karena ya udah diem aja. Karena kalau benar biasanya mereka diam. Atau malas lah, udah kayak begini kan terima lah. Tapi kan sebenarnya juga dari media sosial dan sebagainya, satu hal yang benar bisa dibalik jadi salah juga. Bisa. Dan saya kemarin kenapa? Apa itu? Saya bapak nggak tahu ya. Apa? Di TikTok heboh saya kena kemarin. Jadi pada saat UTMI Pak, Iya. ada bapak kan? Saya duduk di belakang bapak kan? Enggak, saya tak ada rutin. Yang duduk di belakang saya waktu pelantikan mereka. Pelantikan Menha, ya. Pada saat pelantikan Menha, Nyadi. ini heboh di TikTok Pak. Mesti lek gampang ngono. Nyandi. Iya, saya duduk di belakang. Kita ngobrol kan Pak? Betul, ngobrol lama. Udah gitu belakang ada jenderal-jenderal kan? Terus kita ngobrol semua kan Pak? Udah ngobrol-ngobrol. Mlebu ning kamar. Video, kan saya udah salaman nih semua. Ada video saya berdiri. Mlebu. Terus udah gitu. Mlebu ning kamar. Datang, ngobrol. Terus jenderal ini lewat. Sentek kuping. Itu doang dipotong. Terus dibilangnya adalah tuh, nggak sama jenderal tidak dianggap, sama Pak Mahfud tidak dianggap. Yang nonton berapa Pak? 8 juta. Ya itu dia. Nonton dengan Dan saya lihat, ya udah saya ketawa aja gitu, karena saya tahu apa yang terjadi. Tapi artinya kan media sosial ini bisa positif, bisa negatif. Kira kan di seneni kira kan. Banyak negatifnya karena banyak. Gatel kira. Atau Gatel di seneni. yang tidak diam itu tidak apa ya, tidak ada pemandunya yang ini kalau Kok jadi kayak ikhlas? politik. Malah ngomong. Saya kira ada, karena kadang-kadang kalimatnya sama. Kalimatnya sama aja dibalik. Wah. Nggak beda. Itu biasanya dasar-dasar kayak ini. Kan ada master, ada terus kita ini boleh memiliki terus kalau yang bukan usah master usah. Benar. Saya mau bicara soal hakim, tapi saya baca bukunya Bapak. Kalau bicara tentang hakim yang mulia, Ini dia. Ini menarik nih. hakim yang mulia atau yang memalukan, ya kan? Jadi Bapak mengatakan, tapi sebenarnya begitu ngomong yang mulia, kalau sekarang lihat kasus begini agak enggan juga itu. Yang mulia itu kan, Iya. yang mulia itu kan bersih, Ya. Bersih. berharga, bersih. Ya, jadi begini. Isu kasus bagaimana itu sekarang mulai muncul. Hakim pun tidak pantas disebut yang mulia. Karena kasus Tanur ini dan ternyata sudah ada 3 pejabat tinggi Mahkamah Agung, 3 hakim agung yang sekarang dipenjara karena sudah dikasuskan. Belum lagi hakim-hakim lain sebelumnya ada 36. Sejak tahun 2006 sampai sekarang ada 36 hakim itu terlibat kasus pidana, korupsi dan sebagainya. Nah sehingga ada orang yang tidak pantas disebut yang mulia. Lalu saya teringat, itu sebutan yang mulia itu sudah dilarang gitu. Iya. Jadi dulu pada bulan Juni tahun 1966 ada ketetapan MTRS yang isinya itu mencabut penggunaan kata yang mulia dan paduka yang mulia YM dan PYN. Karena apa? Alasan MPR itu jelas ya. Karena kata yang mulia itu tidak sesuai dengan budaya bangsa Pancasila yang yaitu Betul, masuk akal. itu berbau federalisme dan itu diciptakan oleh kolonisme dulu. Betul, masuk akal. Nah, tidak boleh dipakai sebenarnya. Itu sudah ada. Sudah ada tap MPR. Tap MPR. Nanti dibuka di situ. Tap MPR nomor 1 tahun itu. Jelas hanya ada 3 pasal. 1 mencabut ini, 2 berlaku sudah tanggal sekian dan pokoknya ada 3 ini berlaku tanggal sekian gitu. Pendek, tapi tap MPR itu jelas. Maksudnya begini, apakah boleh orang menggunakannya? Menurut saya sih sebagai kebiasaan karena itu kan
ya kan? Jadi kalau mau sebut boleh gitu. Menurut saya sebagai kebiasaan boleh. Oleh sebab itu, ketika saya menjadi hakim itu, saya juga nggak pernah orang nyebut yang mulia, tetapi di dalam sidang kan sama. Saya mengalami disebut yang mulia itu pakai. Pertama yang menyebut saya yang mulia itu Pak Bagirman.